Iya, laporan keuangannya nggak terlalu positif. Ini kelihatan dari sisi revenue turunnya sampai 35%, laba turunnya lebih dalam lagi ya, 58%. Jadi sebenarnya yang jadi PR itu adalah, harga ya. Jadi kalau kita lihat harga batubara rata-rata itu turunnya sampai 41%. Jadi sekarang kalau dari sisi ITMG average selling price-nya $113, per ton ya. Jadi seperti itu ya. Kelihatan kayak beberapa negara itu kelihatan turun, kayak yang negara-negara luar kayak contoh China, Jepang, dan lain-lain yang porsinya 60% itu turunnya sampai 20%. Nah, jadi, seperti itu ya. Kayak sorry, China turunnya 20%, kalau kita lihat Jepang itu turunnya itu sampai 10% ya. Nah, jadi sorry, Jepang turunnya sampai 48% ya, teman-teman. Itu yang jadi PR. Terus kedua, kalau kita lihat dari sisi produksi masih tinggi, kelihatan kan kayak secara produksi tahunan pun juga, signifikan ya, realisasinya 775 juta ton. Kalau dari sisi ITMG secara produksi juga masih bagus sampai naiknya 10% ya year on year ya, ini sampai 20,9 juta ton. Nah, jadi itu sih, strip ratio-nya naik. Strip ratio means sebenarnya kan adalah kayak higher cost gitu ya, karena mereka ada tambang baru yang namanya Geraha Pancakarsa. Jadi itu ya. Secara gross profit turun juga karena harganya turun, cost-nya naik, jadi laba kotornya ini turunnya lebih dalam lagi ya dibandingkan revenue. Jadi seperti itu ya. Cuman sebenarnya kalau kita lihat ya dari sisi company ya, kalau kita lihat itu ada beberapa recovery yang sebenarnya non operating gitu. Jadi intinya kalau misalnya tahun lalu mereka ada rugi sampai 143 juta dari sisi beban lain-lain, cuma sekarang posisinya positif ya. Jadi intinya sih mereka ada kayak ada kerugian dari coal, batu bara dan juga full swap itu jadi, positif, tahun lalu rugi, ada keuntungan forex juga itu jadi positif ya. Nah, jadi itu sih. So, kita masih hati-hati, saya nggak mau terlalu agresif dulu, karena ini juga laporan keuangannya di bawah ekspektasi kita. So, kita masih hold dulu buat ITMG. Target harganya di 27.500 ya. Jadi itu ya. Cuman buffernya sebenarnya posisi ini sih, teman-teman ya. Jadi posisi mereka ini net cash. Jadi ini yang sebenarnya jadi atraktif ya. Pak, kira-kira dividen seperti apa? Ya, dividen kalau kita ngelihat dari sisi laporan keuangan mungkin secara assuming kita ngomongin payout ratio-nya sama gitu ya, jumlah payout ratio-nya sama, harga turun ibaratnya 58% earnings-nya. Jadi kita bisa melihat bahwa secara, dividen per share itu bisa, turun 50% lebih rendah dibandingin tahun lalu ya, kurang lebih seperti itu sih gambarannya ya. Cuman apakah payout ratio-nya di-maintain sama ya? Kalau saya pribadi personally mikirnya harusnya sih enggak. Kenapa? Karena company ini lagi di fase yang lagi high capex juga ke depannya, means sebenarnya mereka akan diverse bisnis batubara mereka ke non batubara. Kayak contohnya mereka pengen ke solar panel. Nah, ini yang sebenarnya kan akan translasi ke capex. Nah, jadi biasanya kalau ada kebutuhan capex-nya tinggi, biasanya payout ratio juga di-maintain-nya harusnya di level yang nggak terlalu sama. Cuman ini menurut saya ya. Jadi itu sih teman-teman ya, agak hati-hati dulu ya, ini dari sisi ITMG ya.